Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Fauzia Silvani di Santrina. Baiklah, pagi hari ini Partai Keadilan Sejahtera kembali mengadakan Lomba Baca Kitab Kuning LBKK edisi ke-7. Baik pemirsa, marilah kita simak liputan selengkapnya. Kegiatan Lomba Baca Kitab Kuning edisi ke-7 tahun 2023 yang diadakan oleh fraksi PKS DPRD Kota Pekanbaru telah sukses digelar guna memperingati Hari Santri Nasional dan meningkatkan semangat dan minat santri dalam membaca kitab kuning di bumi Melayu ini. Kegiatan ini cukup diapresiasi oleh mayoritas pondok pesantren di Kota Pekanbaru, ditunjukkan oleh betapa antusiasnya para pimpinan serta santri dalam mengikuti ajang perlombaan baca kitab kuning ini. قال المهار فرع لو كان في قرية 40 كاملون لازمتهم الجمعة. قال ابن الرفعة وغيره إنهم إذا سمعوا النداء من مصرفهم مخيرون بين أن يحضروا. Mana khabar dari anna atau inna? Khayyar. Jumlah mana? Min ila asyatiyah ila jawabihi. Jumlah dari syarat hingga jawabnya. Bahwa ke depan jika ini terus berlanjut ataupun kemudian kegiatan-kegiatan seperti ini lebih diperhatikan lagi, maka tidak menutup kemungkinan kita khususnya di Riau ini bisa bersaing dari skala nasional. Maknanya Riau bisa diperhitungkan lah dalam masalah kitab kuning ini di kancah nasional. Sebagaimana yang kemarin pernah diadakan kan sebelumnya dari Al-Munawwarah, ada yang sampai meraih predikat atau peringkat juara 1 ya, yang dari tingkat Usto yang ula ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian tentu kita tidak puas sampai di sini. Maknanya terus mendorong para pondok pesantren dalam list pendaftaran itu ada sekitar 60 sekian peserta. Tapi yang datang hanya sekitar 38 atau 39 peserta. Dan bisa dikatakan pesertanya ya hanya dari beberapa pondok pesantren saja. Jadi masih minim. Kita lihat kepedulian ataupun perhatian dari pondok-pondok pesantren yang dari Pekanbaru ini terkait kitab kuning ini. Kita juga belum tahu penyebab utamanya apa. Maka ini mungkin menjadi PR kita bersama. Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa pondok-pondok pesantren ini tidak sesemangat ikut cabang atau lomba-lomba yang lain? Misalnya kan diadakan futsal, itu bisa jadi semua pondok pesantren itu mengutus utusannya. Tapi kenapa ketika kitab kuning ini tidak semuanya mengutus utusannya? Apakah ini tanda bahwa lemah kita dalam kitab kuning ini? Bisa jadi. Jadi ini menjadi catatan kita. Yang pertama itu mungkin karena mendadak ya, karena kurang lebih seminggu yang lalu kami diamanahkan untuk mengadakan kegiatan kepanitiaan LBKK ke-7 fraksi PKS. Barangkali mungkin segi pengalaman pun kami kurang begitu ya, maka agak sedikit keteteran sebetulnya sejak awal. Tapi yang kemudian membuat saya akhirnya bisa karena teman-teman tersupport ya kegiatan ini. Dari yang awalnya kita memang tidak tahu apa-apa, karena memang dibimbing terus oleh tim juri, juga dari tim provinsi. Alhamdulillah, walaupun masih banyak kekurangan, kita insya Allah mengadakan kegiatan ini dengan sukses. Itu kesan yang pertama. Kesan yang kedua, karena memang basicnya kami ini tidak pernah mengikuti kegiatan lomba kitab kuning. Ketika ada beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta, barangkali ya ada beberapa hal yang bisa kita jawab dan tidak kita jawab, sehingga memang jujur ya waktu technical meeting pun
hal yang buat saya gemeteran itu bicara dengan peserta karena basicnya memang nggak ada sejak awal. Terus yang ketiga, kita diamanah, sejujurnya ya ketika kita diamanahkan mengadakan lomba yang sebetulnya dibanding kabupaten yang lain, kita ini mempunyai jumlah peserta yang banyak. Sebetulnya agak sedikit kecewa ketika banyak peserta yang tidak hadir. Hampir 40% peserta yang sebelumnya mendaftar itu akhirnya tidak hadir begitu. Dan yang buat sedih juga, sebetulnya kami banyak menolak juga akhirnya yang peserta-peserta yang setelah linknya itu dikirim, yang ingin mendaftar setelah pendaftaran tutup itu masih banyak dan kita tolak. Kalau tahu sebenarnya teman-teman tidak mengikuti kegiatan, barangkali kita bisa gitu mengajak teman-teman yang sebelumnya ingin mendaftar, yang tidak terdaftar di link tapi ingin bergabung, sebetulnya kita pengen aja. Akhirnya kita walaupun walaupun hanya sekitar 60% hadir, kita paksa juga untuk tetap mengadakan kegiatan ini yang mudah-mudahan seperti harapan saya tadi ketika menyampaikan kata sambutan, saya berharap tentu perwakilan Pekanbaru bisa menjuarai ke depan juga di tingkat provinsi, LBBKK tingkat provinsi, yang kemudian juga mewakili ke depan untuk tingkat nasionalnya seperti itu. Ya. Mungkin itu kalau kesan-kesan. Pesannya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berkesempatan mengikuti kegiatan LBBK ke-7 fraksi PKS DPRD Kota Pekanbaru. Kami dari semua kru yang bertugas, termasuk dari anggota DPRD fraksi PKS DPRD Kota Pekanbaru, mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan kami dalam mengadakan kegiatan. Semoga Allah meridhoi, memberkahi kegiatan kita ini. Dan kami sampaikan kepada seluruh yang juara nanti, selamat berjuang mewakili Pekanbaru. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai salah satu finalis dari LBKK ke-7 tingkat Kota Pekanbaru tahun 2023, tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada fraksi PKS DPRD Kota Pekanbaru yang telah menyediakan sarana bagi kami semua untuk terus meningkatkan semangat belajar kami. Dan tentunya juga ya jujur kalau saya ketika duduk dengan teman-teman tadi, kesan yang kami rasakan dalam LBKK ke-7 kali ini, kami sama-sama tuh sepakat mengatakan bahwa dari sinilah kita bisa menaikkan semangat kita untuk terus memperdalam ilmu agama dan memperluas khazanah keilmuan Islam kita di pondok pesantren, terkhususnya di Kota Pekanbaru ini. Itu saja kesan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.